Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bersama saya di akun YouTube MH Channel. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Eko. Ini nanti kita kenalan siapa beliau ini. Nah, sebelum saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, ini ada kegiatan di sini di Desa Gembuk. Saya berada di Desa Gembuk, di balai desa, di ruangan yang sangat luar biasa ini. Nah, di sini di Desa Gembuk ini beberapa waktu lalu ada sesuatu bencana, yaitu bencana tanah longsor. Beberapa rumah warganya terdampak, dan ini dari beberapa warga sini dan kegiatan sama Ibnu IPPNU Kabupaten Pacitan mengadakan Ibnu Educare. Nah, dan di sini sebagai pelopornya juga salah satunya beliau ini yang memakai jaket Banser. Ini nanti kita tanya-tanya dengan Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa? Nugroho Eko Prabowo. Nugroho Eko Prabowo. Nugroho Eko Prabowo. Nah, di sini sebagai apa Bapak Eko? Saya Kepala Desa Gembuk. Dengan Bapak Kepala Desa langsung. Nah, ini Bapak Kepala Desa Gembuk, Kecamatan Kebun Agung, Kabupaten Pacitan. Gini Pak, saya mau ngobrol ini tentang bencana itu kapan Pak itu terjadinya Pak? Tanggal 15 November. Tanggal 15 November. 15 November lalu. Berarti sekitar sudah 1 bulan setengah. 1 bulan setengah ini. Ini yang terdampak berapa orang Pak? Ada 45 rumah. 45 rumah. Kriteria berat, sedang, dan ringan. Berat, sedang, dan ringan. Terus langkah-langkahnya Pak yang sudah dari pemerintah desa itu apa saja Pak? Pada saat selepas bencana tanggal 15 itu kita langsung tetapkan tanggap darurat bencana. Kita batasi waktu 7 hari untuk tanggap darurat bencananya, dan dalam kegiatan tanggap darurat itu kita fasilitasi pengungsi, kita laksanakan bagaimana menanggulangi bencana yang ada. Kemudian fasilitas pengungsi itu kita buatkan bilik pengungsian, ada 10 bilik karena di sini ada 15 kepala keluarga yang mengungsi di sini, yang selebihnya berada di tempat saudaranya di dusun-dusun yang lain. Terus sampai hari ini apakah rumah-rumah warga itu yang terdampak sudah diperbaiki? Apakah belum? Selepas ada kegiatan tanggap darurat bencana, kemudian kita programkan ada tahap rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi itu salah satu diantaranya penyediaan rumah untuk warga yang terdampak berat untuk relokasi. Jadi kami batasi waktu 1 bulan setengah untuk rehabilitasi. Selain itu, setelah pelaksanaan persiapan lahan untuk relokasi, ada kegiatan-kegiatan rehabilitasi mental. Sasaran dari rehabilitasi mental itu kepada orang tua dan kepada anak-anak, karena di sini pengungsinya juga ada anak-anak, sehingga kita kerjasama dengan berbagai elemen dari hampir semua organisasi yang ada di Kabupaten Pacitan ini, mulai dari Nahdlatul Ulama bersama banon-banonnya, kemudian Muhammadiyah juga beserta organisasi-organisasi yang di bawahnya, kemudian dari perguruan tinggi, dari sekolah tingkat atas, SMP juga, sehingga semua partisipasi di sini. Benar apa yang disampaikan oleh BNPB bahwa bencana itu tanggung jawab bersama. Nah, terus sudah langkah-langkah yang sangat bagus sekali Pak. Terus hari ini ada kegiatan apa Pak ini? Hari ini adalah kegiatan rangkaian dari Ibnu Educare. Yang waktu itu beberapa saat ada bencana, kami mengeluh
karena bagaimana anak-anaknya biar tidak trauma, karena memang wilayah ini ya rawan bencana, hampir setiap tahun ada bencana longsor. Awalnya kita laksanakan trauma healing yang difasilitasi dari anak-anak IPPNU dan IPNU dan juga dari Saka. Dari Pramuka, kemudian dari BEM, dari Sikip, dari Stainu, semua hadir di sini bergilir setiap hari hampir ada. Kemudian itu baru menyentuh di area 2 dusun. Kemudian kita kan punya 7 dusun, sehingga kita punya TPA 7 juga, dan ketemu dengan Mas Prandika. Saya kepengen di 7 dusun itu TPA-nya juga bisa disentuh oleh PPNU dan IPNU, sehingga ada jadwal hari Senin dan hari Rabu itu membimbing di masing-masing TPQ dan TPA dan juga Madin. Dan puncaknya hari ini kita laksanakan untuk kegiatan, ada lomba hafalan juz amma, ada kelas A untuk TK, kelas B kelas 1 2 3 SD, kemudian kelas C kelas 4 5 6, dan kemudian ada hafalan surat Al-Waqiah. Dan juga ada melukis, mewarna, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu-lagu nasional. Awalnya kegiatan ini kepingin ya sesederhana mungkin, target kami ada 40 peserta. Tapi ternyata ada 152 lebih. Berarti antusiasnya sangat luar biasa, Pak ya. Harapan kami mudah-mudahan walaupun hari ini di tengah bencana, ada bencana longsor, ada bencana COVID-19, dengan kita semakin mendekat kepada Allah, kemudian kita menggaungkan asma-asma Allah dengan kita membacakan ayat Al-Qur'an di sini, mudah-mudahan Allah akan memberikan syafaatnya kepada masyarakat Desa Gembuk sehingga kita diselamatkan dari segala macam bahaya. Dan harapan kami anak-anakku yang notabene adalah generasi penerus kami bisa menjadi generasi yang Islami, yang menjadi generasi yang Qur'ani. Dan yang kami bangga juga dari penghafal surat Al-Waqiah itu, target kami hanya 10. Tadi ada berapa ya? Ada 16. Ada 16 untuk hafalan surat Al-Waqiah. Ya subhanallah, saya di luar ekspektasi, di luar dugaan saya. Awalnya pada hari santri nasional di bulan Oktober kemarin, kami menyelenggarakan kegiatan lomba ini hanya lingkup kecil. Kemudian ada beberapa tempat TPQ, kami kok tidak dikabari, Pak. Sehingga akhirnya jawaban kami, waktu yang akan datang kami akan selenggarakan lagi event yang bisa memfasilitasi jenengan. Sehingga pada saat Mas Prandika punya alternatif kegiatan itu, langsung saya terima saja. Oke, sehingga tempatnya di mana, Pak? Nanti kita siapkan tempatnya. Yes, walaupun seadanya seperti ini, kita harus berada di luar karena di tengah pandemi, sehingga kita biar bisa jaga jarak, protokol kesehatan tetap bisa dilaksanakan. Dan yes, terlaksanalah hari ini dengan walaupun ada halangan hujan rintik-rintik, tapi yes bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah, terus untuk setelah ini kan puncak ya, acara hari ini. Nah, setelah acara puncak hari ini, apakah di kemudian hari besok itu apakah masih ada melakukan kegiatan-kegiatan trauma healing, melakukan kegiatan mengedukasi anak-anak yang yang masih belum sekolah, belum masuk, terus yang terdampak bencana itu, apakah masih dilakukan apa tidak pas setelah puncak ini? Insya Allah akan tetap kita laksanakan, sebab sebelum ada bencana dan sebelum ada kegiatan ini kita sudah kerjasama dengan IPPNU dan IPNU anak cabang Kebun Agung, sehingga mereka sukses membuat satu lembaga TPQ yang ada di Dusun Kerajaan, TPQ Asalam. Awalnya kegiatannya ada kegiatan memberikan solusi kepada anak-anak setelah pulang sekolah membawa PR, karena kendala kita di rumah itu orang tua sudah tidak bisa nuntut dengan pelajaran yang ada di sekolah, sehingga anak-anak IPPNU dan IPNU masuk di situ. Kemudian sebelum mengaji Al-Quran
kita diajari dulu mengerjakan PR. Karena COVID di bulan Maret itu terhenti dan kita mulai lagi di bulan Juli kita mulai lagi dengan kader-kader yang ada di sini, dan IPPNU dan IPNU anak cabang Kebun Agung juga tetap hadir di sini di setiap Jumat dan Jumat, Sabtu, Minggu. Awalnya Senin, Selasa, Rabu, tapi akhirnya geser di hari itu karena di selain hari itu kan santri-santrinya repot ada ya. kegiatan les, ada kegiatan seperti itu. Sehingga ini kita tinggal melanjutkan kembali, dan mudah-mudahan nanti kita mendapat dukungan juga dari cabang, mudah-mudahan dari organisasi yang banom-banom di Nahdlatul Ulama juga berkenan untuk memberikan dukungan ke kami, sebab kami betul-betul kekurangan instruktur atau guru di masing-masing TPQ. Pengetahuan untuk ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Al-Quran masih sangat terbatas, sehingga kami sangat membutuhkan dari teman-teman yang dari PPNU dan IPNU untuk tetap berkhidmat untuk kemajuan desa ini dan demi generasi-generasi muda yang ada di Desa Gembuk. Harapannya Pak terakhir, ini harapannya untuk masyarakat Desa Gembuk, khususnya untuk anak-anak usia dini yang masih sekolah, itu harapannya apa, dan untuk masyarakat Desa Gembuk apa disampaikan? Terima kasih sekali yang pertama kepada pimpinan cabang IPNU dan IPPNU Kabupaten Pacitan yang hari ini sudah memberikan respon kepada kami apa kegiatan yang sudah kita sepakati sudah berjalan hari ini, dan terima kasih juga kepada keluarga besar dari SMK 2 Negeri Pacitan yang hari ini akan menyediakan hadiah untuk juara 1 penghafal surat Al-Waqiah. Kemarin pada saat kegiatan ini direncanakan, saya hanya merenung berpikir apa nanti hadiah untuk juara 1-nya. Sebab pada saat hari santri kemarin kita berikan hadiah HP untuk juara 1 putra dan juara 1 putri. Beban berat itu akhirnya terjawab. Saya belum beranjak dari kantor ini, akhirnya hadir dari keluarga besar SMK 2 dan bersedia untuk menyediakan itu. Sehingga dengan kerjasama lintas organisasi yang ada di desa ini untuk meringankan beban masyarakat desa ini, selepas bencana kami hanya bisa berterima kasih, sebab ini luar biasa, semua bisa menjadi satu di sini, tidak mengenal siapa dan dari siapa, dan saya itu berasal dari apa, sehingga semua menyatu di sini. Semua organisasi dari ujung barat Kecamatan Donorejo sampai ujung timur Kecamatan Sudimoro hadir di sini. Dari perguruan-perguruan olah kanuragan juga hadir di sini, membantu meringankan mulai dari kerja bakti, kemudian sampai kegiatan yang paling tidak tersentuh awalnya adalah kegiatan rehabilitasi mental. Sehingga terima kasih sekali. Dan bagi warga masyarakat Desa Gembuk ini, kita bisa menyaksikan wujud bagaimana persatuan dan kesatuan yang terjalin di desa ini dalam menanggulangi bencana. Dan kita harus sadar bahwa desa ini memang berada di wilayah yang rawan bencana, karena hampir setiap tahun ada yang longsor. Kewaspadaan harus kita tingkatkan, dan mau diapakan lagi karena kita kadung terlanjur berada di tempat ini, sehingga kita harus siap dengan mencari ilmu mitigasi yang paling bagus. Bagaimana ciri-ciri akan ada bencana, kita bisa melihat melalui gejala alam, tanda-tanda alam. Kemudian yang paling penting ternyata gejala mimpi ditunjukkan melalui mimpi juga harus kita waspadai. Sehingga siapa yang mimpi ini begini kemudian harus didongengkan, sehingga kita bisa melihat. Sebab sebelum ada bencana longsor itu juga ada orang yang mimpi. Itu mitigasi yang secara alamiah. Dan hari ini kita laksanakan perlombaan ini juga salah satu cara untuk mitigasi.
mitigasi, memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari bencana. Sebab selama kurun waktu 1,5 bulan ini kegiatan yang religius juga kita lakukan. Ada kegiatan manakib, ada kegiatan sholat tawat al-barjanji kita lakukan di posko ini, dan juga ada khotmil Quran beberapa kali kita lakukan, dan terakhir kemarin menjelang malam tahun baru kita lakukan khotmil Quran juga. Sehingga kita berharap anak-anak yang saat ini tengah sekolah secara daring bukan berarti kita berhenti dalam belajar. Masih banyak tata cara kita belajar. Kita bisa belajar agama di TPQ, kita bisa mengaji di musola, namun tetap dengan protokol kesehatan, tetap cuci tangan, pakai masker, kemudian tetap jaga jarak, dan kita saling menjaga kesehatan saya, kesehatan Anda juga. Ya, terima kasih Bapak, sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi beliau. Beliau ini adalah kepala desa, sangat luar biasa sekali. Walaupun di desa Gembuk ini telah baru terjadi bencana, tetapi untuk membangkitkan semangat masyarakat agar tidak terpuruk, agar tidak sedih, ini semua hal dilakukan. Dan dari sini, di balik bencana ini ternyata ada hikmah yang sangat besar sekali, yaitu dari ujung barat tadi yang sudah disampaikan sampai ujung timur Pacitan ini bersatu, entah itu dari siapapun dan dari manapun, dari organisasi apapun dan dari golongan apapun. Ini bersatu di sini untuk saling bahu membahu membantu masyarakat desa Gembuk. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan hidup di dunia ini. Amin. Terima kasih Bapak atas motivasinya, sangat luar biasa sekali. Matur sembah nuwun. Itu yang bincang-bincang kita pada hari ini bersama Bapak Kepala Desa Gembuk, Bapak Eko. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan motivasi untuk kita semuanya, terutama bagi kaum milenial. Kita harus terus belajar dan belajar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat kita semuanya untuk hidup yang lebih bermanfaat. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.